Tadi kita sudah membahas tentang pergerakan sepanjang suatu kurva. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang busur dari si lintasan jelajahnya. Misalkan ya, kita punya sebuah vektor posisi RT, terus maka panjang busur lintasan yang dijelajahinya itu, yang dijelajahi oleh si titik itu, mulai waktu dari T sama dengan A ke waktu T sama dengan B, itu kita sama aja menghitung si integral. Integral dari apa? Integral dari batasnya berarti dari A sampai B. Di sini batasnya dari A sampai B. Ini ya, batasnya dari A sampai B. Akar dari si F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung suatu lintasan dari suatu waktu T sama dengan A ke sembarang waktu T, maka panjangnya itu menjadi integralnya dari A sampai T, kayak gitu. Jadi integral dari ini semua, seperti itu. Nah, kemudian ini ada contohnya. Contoh untuk mencari panjang kurva dari persamaan vektor, ini berarti vektor posisi ya yang diberikan, ini kan RT, RT. Nah, berarti ini tinggal dihitung aja integral tergantung batasnya. Di sini batasnya adalah 0 sampai berapa ya, ini hilang. Kayaknya ini sampai pi apa ya. Nah, terus kalau yang sini 0 sampai 1. Tinggal dihitung integralnya, integral dari akar T aksen dikuadratkan ditambah sin T aksen dikuadratkan dan seterusnya, kayak gitu. Nah, kalau kita amatin si panjang busur terakumulasi tadi menurut teorema dasar kalkulus pertama itu adalah ds per dt atau turunan dari s terhadap t. Nah, ini kan sama dengan tadi kan turunan dari integral itu tadi kan berarti menurut teorema dasar kalkulus ini, kalkulus yang pertama, ini kan berarti jadinya seperti ini ya. Turunan dari dari si panjang busur tadi itu kan berarti jadinya tinggal akar dari f aksen t kuadrat ditambah g aksen t kuadrat ditambah h aksen t dikuadratkan, kayak gitu. Nah, di mana nilai akar dari ini semua ini tuh ternyata sama aja dengan panjang dari si r aksen t, kayak gitu, atau turunan pertama dari si rt, atau sama aja dengan vt, kayak gitu ya. Nah, isi ds per dt ini dikenalnya sebagai laju dari sebuah partikel. Jadi kalau integralnya tadi adalah panjangnya, sekarang turunan dari si panjangnya ini adalah lajunya, kayak gitu. Jadi laju sebuah partikel itu didefinisikannya sebagai kayak gini, ds per dt, atau sama aja dengan panjang dari vt, seperti itu. Nah, di sini ada catatannya. Jadi laju sebuah benda itu adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan sebuah partikel adalah vektor. Ngerti nggak maksud bedanya? Jadi kalau perubahan laju itu kan kita ngelihatnya dia besarannya skalar gitu, per nilai angka. Sedangkan kecepatan itu kita juga ngelihat arahnya kan, jadi dia ngelihatnya vektor seperti itu. Jadi ini bedanya laju dengan kecepatan gitu ya. Nah, kalau di kecepatan kan kemarin sudah dijelaskan juga ya waktu di gambar itu, jadi ada yang namanya kecepatan dan percepatan. Kenapa suatu titik itu bisa berbelok kayak gitu. Nah, kemudian ini ada contoh, carilah laju pada waktu T sama dengan T1 yang didefinisikan R dengan RT-nya seperti berikut. Ini yang pertama, dengan T1-nya sama dengan 1, berarti tinggal dihitung aja ya dari panjang si VT. Berarti tinggal nyari turunannya masing-masing, terus dikuadratkan, baru diakarkan, seperti itu. Yang B juga sama ya, nggak susah. Nah, kemudian ini ada beberapa gerakan khusus dari si suatu partikel. Salah satunya ini ada gerakan melingkar seragam. Nah, gerakan melingkar seragam ini salah satu contoh gerak sepanjang kurva. Nah, ini
melingkar seragam. Nah, nanti ada contoh yang lain. Jadi ini kita membahas beberapa aja yang geraknya itu memang membentuk sesuatu yang bisa diperumum gitu. Nah, ini jadi si gerak melingkar seragam ini bentuknya kayak gini. Misalkan sebuah benda itu bergerak di suatu bidang XY, berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini ya, berlawanan arah jarum jam. Terus sekeliling lingkaran dengan pusatnya 0,0. Nah, jadi dia melingkar lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah alfa pada laju tetapnya sebesar W radian. Jadi dia lajunya tetap per detik. Maka, nah gerak ini yang disebut sebagai gerak melingkar. Nah, ini ada gambarannya di sini. Semoga jelas ya gambarannya ya. Nah, di sini jika posisi awalnya si 0,0, ini di sini 0,0, si R0-nya berarti di sini kan ya. Maka vektor posisinya itu adalah si RT sama dengan alfa cos omega T ditambah alfa sin omega T, kayak gitu. Nah, jadi ini kalau misal kita gambarkan tuh seperti ini kurang lebih. Dia geraknya ke kiri di sini, terus vektor posisinya atau si RT-nya ini kan berarti alfa cos omega T ditambah alfa sin omega T TJ gitu ya. Karena di sini geraknya dia melingkar kayak gini nanti. Terus ini omeganya sebesar, jadi dia lajunya itu persekian konstan sekian terus gitu. Semoga jelas ya. Nah, yang selanjutnya ini ada gerak helix. Jadi kalau gerak helix ini persamaan vektor posisinya, ini bedanya hanya di bagian belakangnya, di bagian K-nya. Kenapa? Jadi sebenarnya kan dia kalau misal kita ambil yang awal aja, yang bagian I sama J-nya aja, dia kan akan menjadi lingkaran terus kayak gitu kan. Nah, karena si CTK-nya ini ditambah, maka pergerakannya jadi naik. Jadi dia melingkar tapi naik gitu. Atau bisa aja turun kalau nilainya negatif gitu si CTK-nya kayak gitu. Nah, di sini nih, maka partikel tersebut akan menelusuri suatu kurva di mana kurvanya disebut sebagai kurva helix. Nah, ini namanya kita sebutnya dengan helix yang naik seperti ini atau yang turun kayak gini. Ini kalau di gambarannya kayak gini ya, semoga kelihatan tergambar sih. Jadi dia lingkaran. Jadi kan kalau kita ngelihat si IJ-nya di awalnya kan dia lingkaran aja ya. Nah, yang membedakan di belakangnya ini cuman dia jadi naik aja karena dia ada vektor dari si K-nya kayak gitu. Nah, ini kemudian ada beberapa contoh. Contoh ini sama contoh yang selanjutnya. Ini coba dikerjakan ya. Ini juga ini geraknya itu helix. Nah, di sini K-nya tuh vektornya ini untuk yang K-nya. Ya udah tinggal dilihat aja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelengkungan. Jadi kelengkungan itu apa? Kelengkungan ini adalah suatu bilangan yang menyatakan kurvatur atau melengkungnya sebuah kurva kayak gitu. Jadi bilangannya tuh mengukur seberapa tajam sebuah kurva itu melengkung di suatu titik. Jadi kalau misalkan garisnya lurus, garis lurus biasa, harusnya kelengkungannya adalah 0 kayak gitu. Terus kalau misalkan suatu kurva belokannya sangat tajam atau melengkung banget, berarti harusnya memiliki nilai kelengkungan yang besar. Nih kalau digambar tuh zero kurvatur nih, lurus, small kurvatur cuman kayak gini, terus yang satunya yang kurvaturnya besar. Nah, di sini misalkan kita punya suatu fungsi vektor posisi RT ini FTI sama dengan GTJ plus GTJ plus HTK itu menyatakan posisi benda pada waktu T tertentu, ya kan, diasumsikan bahwa R aksen T itu kontinu dan R aksen T itu tidak pernah sama dengan vektor 0. Jadi asumsinya adalah R aksen T itu kontinu dan tidak 0, bukan vektor 0 gitu ya turunannya. Dan T besar T ini itu merupakan vektor singgung satuan di saat T.
Nah, vektor singgung satuan itu apa? Vektor singgung satuan itu gini. Jadi T besar T itu sama dengan R aksen T dibagi dengan panjangnya. Atau R aksen T itu kan sama dengan VT ya. Berarti ini VT dibagi dengan panjang VT. Kayak gitu. Jadi ini nanti akan dipakai nih, kita harus nginget-nginget si vektor singgung satuan atau T besar T ini sama dengan VT dibagi dengan panjang VT. Kayak gitu. Nah, vektor singgung satuan itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi vektor singgung satuan itu kita melihat garis singgung di setiap titik pada suatu satuan tertentu gitu. Nah, kalau di sini kan kita punya di kurva ini nih ya, kurva yang biru ini, kita bisa ngitung vektor singgung satuan di saat titik T ini. Terus kemudian di saat titik T ini, di saat ini, dan ini gitu. Jadi kita ngelihat vektor singgungnya di beberapa titik dengan panjang atau si satuan tertentu seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan kelengkungan dari suatu kurva itu kita akan mempertimbangkan perubahan dari si vektor singgung satuannya ini. Jadi kan vektor singgung satuannya dia kan berubah ya mengikuti si kurvanya gitu, karena kita akan melihat si perubahan dari vektor singgung satuannya itu. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Misal nih diberikan gambar kurva beserta vektor singgung satuannya di titik A dan B. Misalnya kita ada dua vektor singgung satuan ya di titik A dan titik B. Misalkan ini titiknya adalah titik T, berarti di titik B ini T-nya adalah T plus delta T gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ini dua vektor singgung satuan ini, si T besar T dengan T besar T plus delta T, itu kan kita bisa coba lihat ke yang gambar ini. Nah, jadi seperti ini kan ya. Ini adalah T besar T, yang ini, yang bawahnya ini adalah T besar T plus delta T. Ya kan? Nah, di sini ini adalah vektor yang kecil ini adalah T besar, kalau menurut materi yang waktu vektor ini kan berarti T besar T plus delta T min T besar T